Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat hadir dan mengikuti sharing with expert pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Arif Nur Rahman selaku Kepala Prodi Teknik Pengolahan Migas. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas, Bang Farhan. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Insinyur Mustaqim MM sebagai anggota Ilugas. Yang kami hormati pula Bapak Subakir Kasdi dan Bapak Johan Syah Nasri sebagai anggota Ilugas yang berhadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati seluruh partisipan yang ikut serta pada acara Sharing with Expert pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin sebelum acara kita mulai, marilah kita membacakan terlebih dahulu doa agar acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum lanjut ke agenda selanjutnya, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh MC, saya sendiri Rahmat Fadil dari TO8, kemudian pembacaan doa, kemudian kata sambutan dari Kepala Prodi Teknik Pengolahan Migas, kemudian kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas, kemudian pembacaan CV narasumber oleh moderator, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, kemudian Q&A oleh narasumber, kemudian pemberian sertifikat oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas, dan ada dokumentasi, kemudian di akhir acara akan ada kuis berbentuk Kahoot. Pastikan teman-teman partisipan dapat menyimak dan memperhatikan acara pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Kepala Prodi Teknik Pengolahan Migas kepada Bapak Arif Nur Rahman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Saudara Fadil atas persilakan waktunya ya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Mustaqim sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga kepada anggota Ilugas Pak Subakir, Pak Johansa. Yang saya hormati Ketua HMTPM ya, Muhammad Farhan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh divisi kemahasiswaan bagian pendidikan ya, yang telah melaksanakan kegiatan sharing with expert ini ya. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar. Dan yang saya sayangi seluruh mahasiswa, mahasiswi teknik pengolahan migas TO6 sampai TO9 ya, pada kesempatan hari ini. Ya. Yang saya banggakan juga nih, ada alumni kita yang Pak Mas Agung Wahyudi ya. Ini yang sudah sukses ya. Jadi mungkin nanti akan bisa menjadi contoh panutan ya untuk semua mahasiswa dari teknik pengolahan migas. Ya. Kemungkinan yang hadir juga ada di sini Bapak Ibu dosen ya, untuk di seluruh teknik pengolahan migas yang saya hormati. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada HMTPM Divisi Pendidikan ya, akademik ya, yang telah melaksanakan kegiatan sharing with expert ini ya. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar
Dan juga kegiatan ini ya diharapkan juga bisa memotivasi dan juga akan dilaksanakan secara kontinu ya. Apalagi ini sudah ada guide ya, sudah ada bapak-bapak alumni dari Ilugas yang bisa untuk memberikan suatu narasumber dan juga nanti akan memberikan materi-materi ya. Jadi kalaupun nanti memang baik itu di forum seperti ini ataupun juga nanti ada pengajarannya secara reguler ya, mudah-mudahan nanti kita juga nanti akan bisa dibantu juga untuk expert-expert atau juga praktisi yang dari bapak-bapak ibu Ilugas yang ada di Ilugas ya. Dan juga pada kesempatan kali ini ya, memang ini merupakan apa namanya dibilangnya itu kegiatan-kegiatan yang rutinitas ya, diharapkan nanti ke depannya juga bisa secara berkesinambungan ya, tidak hanya cuma sekali ini saja ya, apalagi ini sudah kegiatan-kegiatan yang memang kita harus lakukan ya untuk menambah pengetahuan ya, baik itu nanti pengetahuan secara apa namanya skill ya, maupun nanti hard pada saat nanti kalian untuk belajar di lapangan. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini memang perlu harus dikembangkan, apalagi nanti ada teknologi-teknologi yang baru. Ya, seperti judul yang tema pada kesempatan untuk sharing with expert pada hari ini seperti profesi refiner ya menghadapi industri ya 4.0 ya. Ya. Kirain sudah sampai ke 5 ya, 5.0 ya. Jadi ini masih 4.0. Mudah-mudahan ya ini juga nanti bisa mendapatkan gambaran ya. Karena di sini juga kalian juga nanti akan menghadapinya. Ya, kira-kira nanti pada saat kalian lulus gitu ya, itu nanti mau kemana dan akan melakukan apa. Ya bisa sharing-sharing lah sama yang sudah sukses lah terlebih dahulu dari kalian. Dan ini memang harus secara rutinitas lah ya, sebagai motivasi kalian sampai 4 tahun berada di PMA kami. Yes. Yang mudah-mudahan bisa mengimplementasikan ya ilmu yang telah diraih dan juga kita capai pada saat pendidikan di PMA kami, guys. Ya, jadi apalagi yang TO 6 ya, yang nanti sebentar lagi akan lulus pada tahun ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya bisa sharing seperti ini, kita bisa menambah wawasan, pengetahuan ya, dan juga menambah referensi untuk apa saja yang harus dilakukan setelah kita lulus. Apalagi ini memang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki lah sama mahasiswa-mahasiswi dari teknik pengolahan migas. Jadi walaupun nanti kita nanti kerjanya di mana, yang jelas biasanya basic daripada soft skill-nya juga harus ada ya, sebagai seorang supervisor seperti apa, dan kalian juga nanti akan memimpin ya dalam perusahaan. Jadi misalnya nanti akan dilakukan dulu misalnya pada saat kalian sudah perekrutan di awal, itu kalian bisa menjadi operator ataupun juga menjadi senior operator lebih dahulu. Lama-kelamaan kalian juga nanti akan menjadi seorang engineer yang dimana ilmunya itu akan dimanfaatkan, yang kalian dapat selama ini bisa diimplementasikan. Saya harap juga kegiatan ini harus diikuti oleh seluruh mahasiswa ya. Jadi dari divisi pendidikan mungkin sudah memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa TO 6 sampai TO 9 ya. Diharapkan memang untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Ya, kalaupun nanti memang ada kegiatan untuk tanya jawab dan lain sebagainya nanti akan bisa di-cover ya. Ini mumpung lagi ada yang expert dari bidangnya sehingga kalian bisa untuk menanyakan langsung apa-apa yang perlu kalian ketahui dan juga yang perlu kalian miliki pada saat kalian lulus nanti. Mungkin itu sekali lagi saya mengucapkan secara pribadi dan teknik pengolahan migas kepada Bapak Mustaqim ya, sebagai pembicara narasumber pada hari ini. Saya bisa terima kasih Pak. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya juga ada narsum lain yang bisa nanti untuk berdiskusi dan berbagi ilmu dengan mahasiswa-mahasiswa teknik pengolahan migas. Mungkin ini ajang pertama
dan membuka untuk menjalin suatu silaturahmi ya. Jadi selama ini mungkin kita terputus ya. Mungkin saya juga pribadi juga kayaknya tidak terlalu in-cash. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat sudah adanya suatu jalin silaturahmi seperti ini kita bisa untuk secara berkesinambungan ya Bapak-bapak, biar bisa kita melakukan suatu kegiatan yang serupa pada saat ke depan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya harap mudah-mudahan seluruh mahasiswa mahasiswi bisa mengikuti kegiatan ini dengan sampai akhir ya, sehingga kalian bisa untuk mendapatkan informasi yang baik pada kesempatan kali ini. Mungkin itu atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, terima kasih pada Pak Arif yang telah memberikan sambutannya. Ya, semoga kegiatan ini juga kita dapat laksanakan lagi ya ke depannya, Pak. Baiklah, lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas oleh Saudara Muhammad Farhan. Kepada Saudara Muhammad Farhan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang sama-sama kita hormati. Bapak Arif Nur Rahman selaku Kepala Prodi Teknik Pengolahan Migas, yang sama-sama kita hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Mustaqim dari Ilugas, dan juga yang sama-sama kita hormati juga dari Bapak expert dari Ilugas. Sebelumnya kami di sini selaku Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak expert semua yang udah berkenan datang ke acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, walaupun kita menyelenggarakan acara ini secara online, ya tidak menutup kemungkinan juga kita untuk menggali ilmu lebih dalam bidang refinery. Terima kasih juga buat bapak-bapak udah mau diundang ke kita mengisi acara kita yang bernama Sharing with Alumni ini dengan tema peluang atau potensi refiner menuju ke industri 4.0. Jadi tema ini adalah yang kita usung, yang bakalan kita bawa ke materi yang bakalan Bapak Mustaqim bawakan, dan semoga tema-tema ini, materi-materi ini dapat kita bawa, dapat kita simpan di otak kita, dan kita catat poin-poin pentingnya untuk teman-teman semua yang menjadi peserta pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bakalan berkah. Semoga sharing with expert pada pagi hari ini jadi modal kita, bekal kita buat kedepannya nanti di bidang pekerjaan, entah itu dalam materinya ataupun dalam sosialnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini, Pak Arif, Bapak Ibu alumni, abang-abang alumni juga, Mas Mbak alumni, terus juga terutama dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas berterima kasih sekali kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmunya berkah, dan nanti di akhir ada Q&A juga. Ntar kita bisa diskusi di sana. Semoga acara ini berjalan lancar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farhan atas sambutannya. Kita lanjut ke agenda selanjutnya nih, yaitu pemaparan materi ya oleh Bapak Mustaqim dengan tema pada pagi hari ini, yaitu profesi refiner menghadapi industri 4.0. Sebelum kita masuki ke dalam sesi pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Insinyur Mustaqim MM ini agar kita dapat mengetahui background juga dari Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, beliau
yaitu Bapak Insinyur Mustaqim MM, lahir di Sukoharjo pada tanggal 20 bulan Februari tahun 1944. Jabatan terakhir beliau yaitu staf pengajar di PMAK Migas dan juga tergabung ke dalam anggota Ilugas. Untuk pendidikan dan pelatihan beliau pernah menempuh pendidikan di Pasmigas pada tahun 1972, kemudian melanjutkan ke Teknik Kimia UGM pada tahun 1980, kemudian melanjutkan pasca sarjana di STIE Mitra Yogyakarta pada tahun 1990. Kemudian beliau pernah mengikuti pelatihan Gas Distribution Network, Gas de France, di Paris pada tahun 1980. Kemudian beliau pernah mengikuti pelatihan Project Management Toyo Engineering di Tokyo pada tahun 1985. Kemudian mengikuti pelatihan Process Engineering JCCP di Tokyo pada tahun 1985. Kemudian pelatihan Project Control dan Manajemen Chiyoda Eseco di Yokohama pada tahun 1987. Untuk proyek yang pernah beliau lakukan, yaitu yang pertama ada Wastewater Havco di Kalimantan Timur pada tahun 1981, EPC kontrak, kemudian di Pertamina yaitu di penataan terminal Tanjung Priok dan Tanjung Perak pada tahun 1985. Kemudian juga di Cepu Refinery Refination Project pada tahun 1986. Kemudian beliau juga pernah di Caltech Pacific Indonesia di Oil Recovery Project pada tahun 1987. Kemudian di Unocal Gas Dehydration Project di Kalimantan Timur pada tahun 1987. Kemudian di Wastewater Pertamina Prabu Mulih pada tahun 2005. Kemudian Feasibility Study and Front Engineering for PT Timah Tbk Baten Aspal Extraction Plant pada tahun 2007. Nah, itulah CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menanyakan pengalaman beliau ya lebih banyak, nanti bisa ditanyakan langsung pada sesi Q&A atau discussion. Baiklah, langsung saja kita masuki ke dalam sesi pemaparan materi pada pagi hari ini dengan tema Profesi Refiner Menghadapi Industri 4.0. Kepada Bapak Mustaqim, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Pak Arief, Mas Farhan, atau sekalian Mas Fazil. Ini jam menunjukkan 09.35. Nanti kita coba maksimum 45 menit untuk saya bicara. Kemudian kalau ada pertanyaan kita lanjutkan nantinya. Saya menyampaikan profesi refinery menghadapi industri 4.0. Ini dilatar belakangi dengan berbagai hal, sehingga ada 4 bahan bahasan yang kita coba kita sampaikan. Yang pertama adalah millennial kill everything. Setelah itu kita lihat karakteristik revolusi industri 4.0. Memang ini menjadi masalah apakah sudah melompat ke 5.0 gitu. Sementara kita masih terheran-heran dengan perkembangan 4.0-nya. Kemudian top 10 Scale World Economy Forum dan bagaimana profesi refiner pada kondisi-kondisi demikian. Next. Ya, ini salah satu yang saya kutip adalah dari Yosua Hadi. Next. Ayo. Millennial kill everything. Waspadai milenial, sang naga pembunuh. Satu lagi dampak evolusi ekonomi pergeseran perilaku. Hari ini beberapa store giant tutup.
Lotus tutup, mungkin bangkrut. Mari kita baca analisis berita di bawah ini. Coba googling dengan kunci millennial skills, maka Anda dapat beberapa pembunuh berdarah dingin. Betapa milenial adalah pembunuh berdarah dingin yang membunuh apapun. Pencarian Google akan ditemui judul-judul menyeramkan. RIP, Rest in Peace. 70 hal yang telah dibunuh oleh milenial. Pembunuhan milenial pada 2018. Millennial kill again. The latest victim, American cheese. Millennial are killing the beer industry. How millennial will kill 9 to 5 jobs. Bahkan ada situs yang menulis the official ranking of everything millennial have killed. Di dalamnya ada peringkat produk dan layanan paling cepat dibunuh oleh milenial. Dalam urutan peringkat itu produk-produk seperti berlian di urutan 9, golf di urutan 25, departemen store di urutan 20, sabun batang 15, kartu kredit 10, bir di urutan kelima. Next. Kamera digital ditemukan 75. Barang pertama hanya memiliki 10.000 piksel, tetapi mengikuti hukum Moore dan kini membabat kamera konvensional. Pada tahun 1998, Kodak memiliki 170 pegawai, menjual 85% kertas di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa tahun model bisnis mereka hilang, mereka bangkrut. Siapa yang akan mengira ini akan terjadi? Apa yang terjadi Kodak, Fuji, Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang. Dan kebanyakan orang tidak melihat itu akan terjadi. Apakah pada tahun 1998 Anda mengira 3 tahun setelah Anda tidak pernah lagi memfoto menggunakan film? Dengan telepon cerdas, siapa yang masih memiliki kamera film? Saya kira nggak ada. Terus, dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semua mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream hanya dalam waktu singkat. Hal itu terjadi lagi jauh lebih cepat dengan kecerdasan buatan artificial intelligence. Kesehatan dan listrik, pendidikan, percetakan, 3D, agrikultur, dan berbagai lapangan pekerjaan. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam 5-10 tahun mendatang. Uber, seperti halnya Gojek Indonesia, hanya piranti software. Mereka tidak memiliki mobil, tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Tanyakan pada supir taksi apa dulu mengira itu terjadi. Orang tidak punya mobil, malah jadi perusahaan taksi. Airbnb, BNB, sekarang dia perusahaan hotel terbesar di dunia. Walaupun mereka tidak memiliki properti apapun. Tanyakan pada Hotel Hilton, apakah dulu mereka mengira hal itu terjadi. Next. Artificial intelligence, komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial dalam hal memahami dunia. Di USA, pengacara muda sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Berkat Watson IBM, Anda bisa memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik. Walaupun saat ini masih hal-hal mendasar. Dengan akurasi 90% dibanding 70% akurasi yang dilakukan oleh pengacara muda atau manusia. Dia nyarankan itu hati-hati kalau Anda belajar di hukum. Di fakultas hukum, bukan belajar di hukum, belajar di fakultas hukum. Watson telah membantu tenaga medis dalam mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat dibanding tenaga medis manusia. Banyak perusahaan dan akan membuat perangkat medikal yang disebut tricorder dalam film Star Trek. Pernah
nonton nih Star Trek yang demikian maju teknologinya, yang bekerja dengan telepon Anda, yang akan memindai retina Anda, sampel darah Anda, dan nafas Anda. Kemajuan ini bukan main. Nanti kalau analisis konvensional lab akan tergerus, akan terhapus, akan dibunuh. Karena sekarang yang paling akhir kita populer adalah ke O2 dalam darah. O2 darah kok hanya dijepit bisa ngerti kadar O2 dalam darah. Ya itulah tricorder. Nantinya semua analisis bisa digunakan dengan tricorder. Sejenis tricorder ini. Saya punya teman, alumni juga, mungkin Pak Subakir juga kenal, Mas Musleh, mempunyai sejenis tricorder ini. Saya pernah diperiksa gula darah, diperiksa kolesterol, diperiksa kondisi jantung, diperiksa kondisi hati, dan lain-lainnya. Hanya dengan tangan diletakkan di alatnya dia. Yang akan datang kelihatannya itulah yang akan terjadi. Lalu dia akan menganalisis 54 biomarker yang akan mengidentifikasi hampir semua jenis penyakit. Saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan. Kalau kita sih pakai Health dari Samsung ada dua, saya punya telepon yang hubungannya dengan kesehatan termasuk menganalisis O2-nya, SpO2. Terus di USA pengacara muda sudah tidak memiliki pekerjaan. Berkat Watson, IBM dapat memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik. Ini sudah kita bicarakan tadi. Next, terminologi untuk menyatakan generasi ke-6 dari mobile telecommunication technology yang diukur dengan sifat utamanya yaitu kecepatan mentransfer data. 3G dan 4G artinya transfer data, misalnya download jauh lebih cepat generasi baru daripada yang lama. Indonesia memulai 3G tahun 2008, kemudian memulai 4G 2014 sampai sekarang. 5G aja belum. Di sinilah kita melihat Gojek, GoFood, Traveloka, unicorn bermunculan. Kita mulai mengenal aplikasi banking. Kita melihat orang sudah jarang ngantri di ATM. Semua memakai aplikasi banking. Saya sendiri sampai bingung itu. Biasanya saya ngisi kartu tol itu di bank gitu. Saya diajari anak saya pakai HP itu ternyata bisa baca. Memang sangat maju. Next. Ayo. Mobil tanpa sopir misalnya membutuhkan layanan minimum 5G, sesuatu yang saat ini belum berkembang, terutama di Indonesia. Robot-robot canggih akan berkembang kecanggihannya bila mana layanan cepat. Awal tahun 2022, Cina mulai menguji coba 6G, yang memungkinkan robot-robot sangat canggih akan dapat diterapkan untuk segala kebutuhan. Khayalan dalam film Tastek maupun Transformer akan segera jadi kenyataan. Kita lihat itu di Transformer ataupun Star Trek. Demikian kayak khayalan. Tapi ternyata memicu kenyataan. Maka dapat dibayangkan berapa lagi pekerjaan untuk profesi yang akan dibunuh oleh milenial di masa 6G. Ngeri juga. Terus bahan bakar fosil, migas, batu bara akan digantikan energi listrik. Rumah-rumah akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik pada siang hari dan akan menggunakan serta menjual listriknya ke grid.
Kalau ini aja terhapus, berapa proses akan terkubur. Motor bakar akan beralih ke motor listrik. Mobil masa kini akan masuk museum. Mesin bakar memiliki 20.000 bagian, part. Listrik hanya 20 part. Bengkel motor mobil akan hilang karena motor listrik dengan mudah dan murah dapat mengganti parts dengan yang baru. Yang dipertanyakan, bagaimana profesi refiner? Terbunuhkah ia? Next. Kita coba lihat apa sih revolusi industri 4.0, bahkan mungkin sudah merembet ke 5.0. Industri 4.0 adalah revolusi industri yang berpusat pada saling keterkaitan, interconnectivity, otomatisasi, pembelajaran mesin, machine learning, data real time. Industri 4.0 merupakan kebangkitan teknologi industri digital yang memungkinkan kita bergandengan dengan mesin-mesin dengan cara baru yang lebih produktif. Ada 9 ciri industri 4.0. Next. Ini industri pertama, kedua, ketiga, keempat. Baca sendiri aja lah, nggak terlampau urgen, sejarah itu. Next. Karakteristik industri yang pertama adalah big data and AI analysis. Data besar dan analisis kecerdasan buatan. Big data dikumpulkan dari beberapa sumber. Dari pelatihan produksi sampai Internet of Things dan berbagai sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Berbagai program berdasar big data untuk hampir semua kebutuhan analisis secara lebih akurat. Kita hanya perlu mencari dan memanfaatkan data yang tersedia di big data. Jadi dulu orang mau masak itu ada kursus memasak. Sekarang itu tinggal nyari di big data, Mbah Google. Keluar semua itu. Kalau mau buat gudeg ada. Ini dari salah satu, artinya apa? Sekarang tuh kursus-kursus masak bangkrut. Bukan hanya itu aja, nanti banyak sekali profesi-profesi yang akan terbunuh. Yang kedua, integrasi vertikal horizontal. Tulang punggung industri 4.0 adalah terintegrasinya kegiatan secara horizontal maupun vertikal secara real time pada saat itu juga. Tidak menunggu aliran laporan karena tersedia secara real time. Jadi kalau kita ingin mengetahui kalau orang refinery level tangki ini berapa sih supaya kita bisa jual, saat ini juga kita bisa ngecek real time. Semua kebutuhan informasi, entah pimpinan atau operator, dapat mengakses informasi secara pada saat yang dia kehendaki. Jadi kalau dulu pimpinan-pimpinan itu mesti nunggu laporan dulu. Ini gimana sih kita mau mentransfer produk, apakah punya stok? Dulu tanya, laporan dulu, orang lapangan ngecek levelnya, baru ke atas. Sekarang itu real time. Kita dapat jawaban pada saat kita bertanya ini. Contohnya misalnya program SAP untuk perusahaan. Semua kegiatan dapat diketahui secara real time menggunakan komputer. Entah oleh operator mau pimpinan. Pimpinan juga dapat. Yang ketiga, teknologi analisis dan analisis awan. Cloud computing. Teknologi awan merupakan tempat semua data termasuk big data maupun data khusus individual atau perusahaan dikumpulkan tanpa membutuhkan tempat atau lokasi. Teknologi awan layaknya menyimpan
penyimpan arsip serbaguna untuk diri pribadi, perusahaan, atau big data. Jadi besok kita tidak punya lemari. Lemari saya itu isinya buku-buku melulu. Sampai beratnya bukan main. Tetapi ternyata tidak berguna sekarang. Karena kita bisa nyimpen di cloud. Internet of Things, segalanya dengan internet. Itulah makna IoT. Semua aset fisik dalam industri 4.0, misalnya robot, peralatan, barang, menggunakan sensor dan identitas tag number yang terhubung dengan sistem untuk mengirim segala data yang diperlukan secara real time. Sesuatu yang dahulu memerlukan waktu karena harus menunggu aliran laporan, saat ini tersaji secara real time. Ini memudahkan mengelola perusahaan karena data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersedia objektif dan real time. Next. Realitas berimbuh, augmented reality AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, 2 dimensi atau 3 dimensi menjadi gambaran nyata seutuhnya, sehingga memudahkan manusia dengan mudah mengenalinya. Banyak manusia, termasuk saya ini juga tidak dapat mengenali suatu benda maya dalam bentuk gambar. Sket itu kadang-kadang sukar gitu, gambar apa gitu. Tetapi dengan AR, ia memahami secara nyata. Jadi AR itu menyebabkan akhirnya bentuk aslinya digambarkan. AR sesungguhnya membantu panca indera sehingga yang tidak jelas menjadi jelas. AR sangat dibutuhkan dalam bidang maintenance, kesehatan, hampir semua kegiatan yang memerlukan gambaran nyata suatu sketsa. Yang keenam, aditif untuk produksi. 3D printing. 3D printing awalnya untuk mencoba prototipe secara cepat, kemudian melebar ke berbagai bidang termasuk industri dan konstruksi. Membangun gedung awalnya harus meminta arsitek untuk membuat gambar desain konseptual. Kemudian ahli teknik sipil untuk membangun perhitungan rinci dan gambar konstruksi. Barulah para tukang membangun dengan gambar dari kedua ahli itu. Saat ini ada data di big data untuk mengambil gambar jadi dari berbagai bangunan yang sejenis yang pernah dibangun manusia. Sehingga tidak lagi membutuhkan ahli halu, ahli arsitek dan teknik sipil. Dalam hal kulineran, 3D printing diakses melalui IoT. Next. Robot otomatis. Industri 4.0 memanfaatkan robot otomatis untuk menggantikan manusia melaksanakan tugasnya. Robot otomatis tersedia dalam berbagai jenis dan kegiatan dengan sedikit intervensi manusia. Dari segi industri ini memberikan beberapa keunggulan dari segi manusia akan menghapus kerja non-skill secara lebih luas. Jadi bahkan sekarang ini suami atau istri bisa dilayani dengan robot. Lebih cakep lagi gitu ya. Aneh juga. Simulasi kegiatan, simulation and digital twin adalah simulasi dari kerja mesin, produk atau pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan kejadian sebenarnya yang sedang berjalan. Simulasi memungkinkan seorang operator memantau kesalahan produk atau kesalahan prosedur dalam suatu proses produksi sehingga mudah melakukan koreksi. Ingat juga seorang pimpinan dapat melihat proses nyata keseluruhan sehingga mampu melakukan antisipasi terhadap berbagai tujuan. Yang terakhir dari karakter keamanan siber dengan memanfaatkan big data dan peningkatan terkait sistem, maka keamanan sistem dapat ditingkatkan melalui Zero Trust Architecture. ZTA ini mengenali ancaman yang akan terjadi dan cara melakukan antisipasi. Next. Nah, kita masuk ke bagian 2.
World Economic Forum, bukan WEC ya, WEF. Top 10 competencies. Karakteristik industri 4.0 membutuhkan manusia baru dengan top 10 kompetensi atau top 10 skill. Next. Menjadi pertanyaan, demikian besar pengaruh mesin terhadap kehidupan masa depan. Apa yang harus dipersiapkan manusia untuk dapat bertahan dan sukses di era industri tersebut? Berbagai pendapat menyatakan ada sesuatu yang mesin tidak dapat melaksanakan, yaitu kompetensi lunak, soft skill. Soft skill awalnya didefinisikan sebagai skill yang tidak berhubungan dengan mesin atau alat. Soft skill didominasi oleh skill berhubungan dengan manusia. Setinggi apapun kemajuan mesin, tetap saja mesin hanya alat manusia yang mengarahkan dan membuat programnya manusia. Maka World Economic Forum mengidentifikasi 10 top skill yang dibutuhkan di masa depan. Jadi untuk menghadapi ini ada 10 skill utama yang dianukan, yaitu pertama complex problem solving. Problem solving ya. Yang kedua critical thinking. Ketiga creativity, people management, coordinating with others, emotion intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, dan yang terakhir cognitive flexibility. Jadi untuk masa depan kita disarankan untuk mempunyai top 10 skill agar tidak terbunuh profesi kita. Next. Kalau kita lihat, complex problem solving adalah kemampuan menyelesaikan masalah rumit sehingga tidak terulang kembali atau menimbulkan masalah baru. Ditunjukkan dengan usaha menyelesaikan akar masalahnya sehingga tidak terulang atau menimbulkan masalah baru, menyelesaikan masalah sambil membuat masalah. Jangan sampai nanti menyelesaikan masalah malah nambah masalah baru. Berbagai metode menyelesaikan masalah kompleks digunakan dari yang paling sederhananya 5 why, fishbone, fault tree, sampai yang canggih FMEA. Kok MFEA? FMEA, failure mode and effect analysis. Kompetensi ini erat hubungannya dengan kemampuan analisis atau berpikir kritis. Karena apa? Penyelesaian kompleks. Disebut kompleks karena apa? Tidak linear. Kalau orang panas itu kan ada obat panas. Tetapi kalau orang sakit tertentu, dikasih obat panas itu berulang lagi, maka harus dicari akar masalahnya. Complex problem solving. Next. Critical thinking, berpikir kritis adalah penganalisis dari data nyata yang ada, fakta atau kejadian nyata, beserta analisis, pengamatan, dan argumen yang ada untuk membangun suatu kesimpulan atau keputusan. Judgment. Berpikir kritis dideskripsikan sebagai kemampuan untuk melakukan analisis informasi secara objektif sebagai dasar untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan yang masuk akal. Reasonable. Mengapa objektif? Karena nanti kita lihat setelah ini. Berpikir kritis yang baik menyangkut evaluasi sumber-sumber data, fakta, cara observasi, dan hasil riset. Juga menyangkut ada tidaknya pemihahan secara emosional terhadap penyajian fakta atau data maupun analisisnya, serta dampak keberpihakan terhadap pemikiran logis atau sistem berpikir kita. Next.
Sebetulnya sumber data agar kita berprediksi bersifat netral, tetapi manusia kadang memilih dan memilah data karena pengaruh emosional. Hanya data yang disukai yang ditampilkan dan menyingkirkan data yang tidak disukai. Ini disebut pemihaan emosional. Jadi kita harus tahu kita secara substansi ada pemihaan emosional. Berpikir kritis, jangan berpihak. Walaupun tidak suka data itu, kalau itu nyata, ambillah. Berpikir kita artinya semua data dievaluasi, entah menyenangkan atau menyedihkan. Gangguan kedua untuk berpikir kita adalah loncatan kesimpulan. Artinya manusia kadang sangat cepat mengambil kesimpulan. Melihat orang kurus dan gondrong, disimpulkan cepat, orang ini narkoba. Nah ini kadang-kadang terjadi. Berpikir kita artinya melakukan analisis setahap demi setahap. Ada ladder of inference, baru mengambil kesimpulan. Next. Kreativitas. Pada prinsipnya kreativitas adalah kemampuan mencipta. Nah, orang-orang teknik operasi atau pengolahan itu sudah diajari bagaimana mencipta, karena nanti di tingkat 3 Anda dapat desain, di tingkat 4 harus mencipta pabrik. Jadi kreativiti mestinya sudah ada di kemampuan mencipta, sudah disiapkan di jurusan ini atau di prodi ini. Jadi tidak perlu kita bicara ke next. Ada 10 soalnya. People management. Nah ini people management adalah proses untuk melakukan optimisasi produktivitas manusia dalam melakukan usaha untuk meningkatkan profesionalisme. Manajemen selalu dihubungkan dengan function, tool, dan skill. Fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling. Dalam melakukan fungsi manajemen harus digunakan metode yang sesuai, manajemen tools, misalnya Rensera, ISO, dan terusnya. Para manajemen haruslah mempunyai manajemen skill, paling tidak motivasi, komunikasi, delegasi, problem solving, dan decision making. Next. Ayo. Next. Koordinasi dengan orang lain. Kemampuan berkoordinasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi, untuk tujuan bersama. Mengapa harus koordinasi? Sifat dari industri 4.0 adalah kolaborasi. Nah, kita harus bisa menjadi tim atau menjadi ketua tim nantinya. Emotion intelligence, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengelola emosi manusia sehingga mempunyai tindakan yang bersahabat dengan diri sendiri dan orang lain. Bersahabat dengan diri sendiri dan orang lain. Ada orang yang emosinya tidak bersahabat, menyebabkan sakit dan lain-lainnya, karena tidak dikelola. Bahkan dengan orang lain, malah memberi masalah. Kecerdasan emosional manusia bertingkat-tingkat. Ada tingkatan empati, maka sifat bersahabat dengan sikar ini sifatnya diri sendiri maupun dengan orang lain mulai memberikan hasil. Jadi kita harus sampai tingkat empati. Tingkat empati ini kita akan memberikan hasil bersahabat dengan diri maupun dengan orang lain. Industri 4.0 didasarkan oleh keterkaitan, kolaborasi, dan kerjasama antar manusia yang tidak dapat tergantikan oleh mesin. Hubungan baik antar manusia dibangun melalui emosi, simpati, senang, bahagia. Jadi hubungan kita baik kalau kita mampu menimbulkan simpati.
atau orang sebut empati. Empati merupakan kecerdasan emosional tingkat 7 dari 8 tingkatan kecerdasan emosi. Next. Judgment and decision making. Judgment dan pada dasarnya adalah memilih alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Judgment selalu memberikan risiko karena dalam analisis masalah timbul alternatif dengan segala kurang lebihnya. Tak ada alternatif yang 100% benar atau sempurna. Yang ada kadang kekala adalah yang terbaik dari yang terburuk. Ini AC-nya langsung tak matikan dulu. Maka judgment and decision making memerlukan keberanian mengambil risiko. Yang dibutuhkan adalah keberanian dengan perhitungan risiko, acceptable risk. 7, 8. Next. Service orientasi. Berorientasi pada pelayanan adalah cara bagaimana setiap pihak dapat dilayani sehingga puas. Berbagai sistem manajemen mutu, TQM, ISO, akreditasi adalah perjuangan untuk membuat seluruh pihak terlayani secara memuaskan. Next. Negosiasi. Setiap interaksi manusia selalu melibatkan negosiasi, yaitu melakukan penyelarasan kehendak dari masing-masing pihak yang terlibat kerjasama. Negosiasi yang berhasil adalah menciptakan musuh menjadi teman atau dalam mencapai tujuan. Negosiasi selalu menjadi melakukan penyelarasan siapa dapat apa. Negosiasi selalu menciptakan kesepakatan dan bagaimana kesepakatan itu dapat dilaksanakan secara sinergis. Next. Cognitive flexibility. Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan mental untuk berpindah-pindah dalam berbagai kondisi konsep beragam dan melakukan perpaduan dari berbagai konsep pemikiran. Kondisi lingkungan yang terus berubah memerlukan pendekatan konsep baru atau menggabungkan berbagai konsep menjadi satu yang paling sinergi. Banyak yang menyontohkan konsep ini dengan kemampuan manusia untuk merubah pemikiran dengan kondisi baru atau peluang baru atau ancaman baru. Artinya kalau diperlukan mampu berganti profesi kalau diperlukan. Next. Ini bagian terakhir kita. Kira-kira masih ada waktu 20-an menit kalau hitungan saya. Apakah profesi refiner juga akan dibunuh milenial? Next. Profesi refiner. Kalau kita bicara profesi refiner, kita batasi pada profesi teknik operasi, kilang atau prodi refinery. Apakah profesi ini juga akan dibunuh milenial seperti profesi lainnya? Menggunakan kriteria World Economic Forum, terbunuh atau tidaknya tergantung apakah profesi ini memiliki korelasi dengan top 10 kompetensi. Pada dasarnya sasaran pendidikan prodi ini adalah menjadi proses engineer. Profesi ini mempunyai fleksibilitas tinggi, dapat bekerja di operasi pabrik sebagai supervisor, bahkan manajer, menjadi proses engineer di proyek pembangunan, konsultan, studi kelayaan, teknoekonomi, menjadi desainer di perusahaan berlisensi. Artinya apa? Umumnya kompetensi ke-10 terpenuhi. Next. Bagaimana dengan kompetensi lain? 9 kompetensi lain atau skill. Kompetensi sama dengan skill ya. Termasuk dalam ranah kompetensi soft skill, yaitu kompetensi yang tidak berhubungan dengan mesin. Kompetensi termasuk rumpun kompetensi manajemen. Apakah profesi refiner juga dipersiapkan dengan rumpun kompetensi manajemen ini?
Kecuali kecerdasan emosional, 8 kompetensi lunak lainnya dipersiapkan dalam jenjang manajerial. Jenjang manajerial saat kuliah dipersiapkan dalam mata kuliah supervisory dalam bahasan materi yang disebut managerial skills. Kadang perusahaan khusus menyiapkan training managerial skill ini untuk para calon manajer. Next. Skema bahasan dalam materi supervisory membicarakan 3 prinsip manajemen: function, tools, and skill. Function dan tool telah lebih menjurus kepada hard skill. Managerial skill didominasi oleh soft skill. Managerial skill ini kadang disebut jiwa kepemimpinan. Artinya tanpa jiwa kepemimpinan, seorang supervisor atau manajer akan gagal melaksanakan fungsinya. Sayangnya soft skill atau jiwa kepemimpinan tidak mudah hard skill karena memerlukan waktu pembelajaran lebih lama. Next. Nah, ini prinsip manajemen ya. Yang merah ini loh. Ini diajarkan. Mengelola semua sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien menggunakan 3 prinsip manajemen. Melaksanakan fungsi manajemen PDCA, POAK, menggunakan tools yang sesuai, smart, good corporate governance, management by objective, manajemen strategis, Renstra, ISO 9000, risk-based control, dan seterusnya. Itu tools dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai keterampilan manajer atau jiwa kepemimpinan atau leadership, motivating, delegating, communicating, problem solving, decision making. Jadi Anda lihat salah satu yang disiapkan adalah Anda menjadi supervisor. Maka Anda dikasih pelajaran skill. Ini hampir 8 dari 10 kompetensi World Economic Forum terdapat di sini. Next. Nah, kalau kita lihat di situ, supervisory itu artinya prinsip ketiga ya. Leadership, motivating, delegating, problem solving, decision making. Hampir 8 sendiri. Cognitive flexibility sudah kita bicarakan. Kita memenuhi. 8 lagi. Complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, judgment and decision making, service orientation, negotiation, ada di persiapan kita sebagai supervisor. Setiap proses engineer juga disiapkan sebagai supervisor. Maka ini juga kita beruntung karena ada korelasi dengan future profession. Next. Yang belum adalah kecerdasan emosional. Ini ada 8 tingkatan. Know yourself. Rumpunnya adalah know yourself, choose yourself, give yourself. Yang pertama, melek huruf itu kayak apa sih? Kalau malu kayak apa sih? Kalau sedih kayak apa sih? Nah, itu namanya melek huruf. Kenali perilaku Anda. Apa Anda itu cerdas apa tidak? Terapkan pemikiran konsekuensi perilaku Anda, termasuk adanya pembajakan otak. Keempat, navigasikan emosi, bangun intrinsik motivasi, pilih optimisme. Yang ketujuh inilah cipta empati. Yang kedelapan lebih banyak spiritual atau keagamaan, komitmen terhadap tujuan mulia, golden goal.
pada akhirnya kita simpulkan. Next. Era di mana kita dapat memprediksi masa depan punah, bukan pernah ya, punah. Artinya hilang. Ini salah ketik ini. Punah dan menjadi era industri 4.0 dengan ciri masa depan tak terprediksi. Jadi dulu itu pokoknya kalau orang punya rumah 2, nah itu masa depannya terjamin. Ternyata sekarang enggak gitu. Tak terprediksi. Manusia harus mempersiapkan diri agar tetap mampu berperan pada kondisi masa depan tak terprediksi dan penuh kejutan. World Economic Forum menawarkan persiapan top 10 skill yang dianggap mampu meningkatkan peran industri 4.0. Terbunuh atau tidak menurut studi World Economic Forum tergantung pada pemenuhan top 10 kompetensi atau skill. Profesi refiner yang disiapkan dengan cognitive flexibility dan sebagian dari 10 top skill telah disiapkan oleh profesi, bukan profesor, profesi refiner. Sehingga perlu tambahan beberapa skill yang belum terpenuhi. Bahasan supervisore menjurus pada top 10 kompetensi selain perlu tambahan kompetensi kecerdasan emosional. Persiapan top 10 kompetensi atau top 10 skill dapat dilaksanakan dalam lingkungan akademis maupun training di tempat kerja. Ini saran. Jadi masa depan tidak terprediksi. Jadi omongan kita itu ternyata masa depan itu mengejutkan semua. Kita dipersiapkan untuk menghadapi masa depan tidak terprediksi. Maka menurut World Economic Forum menyarankan untuk membangun top 10 skill. Namanya menyarankan, ya apakah diterima atau tidak silahkan ya. Karena banyak orang kita itu karena pandainya, banyak orang pandai selalu mengatakan, wah ini tidak cocok, ini lebih baik yang ada di tempat kita. Tapi nggak jadi-jadi yang disuruh buat tidak jadi, kalau ada tidak dipakai. Oleh karena itu saya kira kita pun daripada tidak punya konsep, marilah kita siapkan juga top 10 kompetensi untuk menghadapi uncertainty di masa depan. Saya kira itu janji saya 45 menit. Saya telah laksanakan, saya kembalikan pada Mas Fadil. Silakan. Baiklah, Bapak Mustaqim, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat ya bagi kita semua yang insya Allah calon engineer. Nah, mungkin untuk teman-teman dan atau seluruh partisipan yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan tadi kepada Bapak narasumber kita, bisa langsung raise hand terlebih dahulu ya. Itu di chatting sudah ada itu mungkin. Oh, enggak ada ya. Baik Pak, ini sudah ada dari Bang Muhammad Farhan nih. Silahkan Bang. Oke, terima kasih. Saya Farhan dari TO 7 tingkat 3 sekarang. Ingin bertanya Pak. Jadi kan tadi Bapak udah jelasin Pak ya, poin pentingnya tuh di kreativitas. Tapi ya kreativitas itu juga dimiliki seluruh pekerjaan nggak sih Pak ya? Jadi refiner tuh selain kreativitas, kira-kira poin pentingnya harus kita punya tuh apa lagi selain kreativitas? Soalnya kan
Di pekerjaan lain pasti juga harus butuh kreativitas. Jadi kalau untuk refinery ini kira-kira selain itu yang mengkhususkan buat refinery engineer kira-kira apa gitu peluangnya? Makasih, Pak. Ya, ada lagi 2 atau 3 pertanyaan itu. Ada Pak, ini ada dari Davin dan Akmal. Silakan. Ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Davin Aufa dari Ref 1. Mohon izin bertanya. Tadi di sesi mengenai future profession itu ada top 10 skills di 2 tahun yang berbeda, itu di tahun 2020 dan di tahun 2015. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan skills di 2 tahun tersebut? Oke. Satu lagi mungkin. Baik Pak, ini kebetulan ada 2 tadi yang mau bertanya lagi Pak. Gimana Pak? Apakah diterima atau satu lagi dulu Pak? Satu lagi, jadi 3 kita jawab, 3 kita jawab. Baik Pak, baik. Jadi ini ada penanya selanjutnya yaitu Afifa Cairina. Dipersilakan untuk unmute. Baik, terima kasih MC. Izin bertanya Pak. Selamat pagi Pak Mustaqim. Yang pertama pertanyaan saya tuh tadi kan Bapak ada menyinggung tentang skill people management. Nah itu tuh Bapak juga bilang kan Pak kayak gimana caranya kita keberhasilan itu di saat kita bisa menjadikan musuh menjadi teman. Nah ada nggak sih Pak tips dan trik, karena bagi saya pribadi itu masih agak susah Pak. Tapi memang benar itu penting dan kayak Bapak bilang itu top 10 skill ya. Terus selanjutnya Pak, kan saya lihat nih Bapak semangat belajarnya tuh tinggi banget ya Pak. Memang luar biasa sih dari pengalaman, dari pendidikannya juga luar biasa banget. Nah, cara Bapak untuk meningkatkan semangat belajar Bapak tuh gimana ya Pak? Pasti ada kayak masa-masa, apalagi kami nih Pak, kaum-kaum milenial, adalah Pak males-malesnya, titik jenuhnya. Nah, gimana caranya Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar Bapak, dan mungkin ada cerita Pak yang bisa menjadi motivasi buat kami dan bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi, Pak. Terima kasih. Oke, sebelumnya tadi pertanyaannya apa? Sebelum motivasi ini. Sebelumnya Cepat ini, Pak. ngomongnya itu. Oh, maaf, Pak. Yang bagaimana cara meningkatkan skill people management yang dari musuh Meningkatkan skill people management. Skill people management, Pak. Ada tips dan triknya enggak, Pak? Oke. Mas Farhan itu menanyakan kreativiti. Kreativiti itu bagian dari kita sudah diajari sebetulnya. Dengan nanti di tingkat 4 Anda harus merealisir pikiran menjadi pabrik nyata. Ada produk, ada umpan, gimana menjadi nyata? Itu kreativitas. Diajari Anda ini. Jadi satu hal, Anda itu terpaksa kreatif atau dipaksa untuk kreatif. Nah, selain kreativitas apa? Ya, sementara kita gunakan World Economic Forum. Anda nanti di tingkat 4 kalau tidak keliru ya saya tidak tahu, mendapat pelajaran supervisore. Di pelajaran supervisore itu ada yang namanya managerial skill. Managerial skill tadi sudah kita lihat, motivasi, delegasi, problem solving, decision making, komunikasi. Ini disebut skill, soft skill karena tidak berhubungan dengan mesin ini. Komunikasi manusia. Lebih banyak ke arah itu. Jadi nanti
ada pelajaran-pelajaran itu. Bahkan kalau Anda masuk Pertamina pegawai baru itu, trainingnya, problem solving itu sudah ada. Gitu. Jadi oleh karena itu, Anda entah kapan, kalau sempat belajar di akademi ini, secara akademis, ya mungkin di pelajaran-pelajaran manajemen. Tetapi kalau nanti tidak sempat, Anda harus mengusahakan sendiri melalui training. Top 10 dari World Economic Forum itu saran. Kalau lihat masa depan ini, apa ya, nggak bisa diprediksi itu nggak bisa gitu. Nah kita harus nyaman dalam kondisi nggak bisa diprediksi atau bisa berperan. Syaratnya apa? Kalau kita punya top 10 kompetensi. Jadi selain profesi refinery, kita harus juga siap dengan top 10. Itu ya, Mas Farhan. Insya Allah nanti kalau saya lihat TO kita itu lengkap kok itu. Ini maksudnya yang namanya supervisor itu juga hampir 10 itu tidak, semua itu tidak. Yang belum adalah kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini memang ya nanti belajar sendirilah prinsipnya. Karena memang diperlukan, tapi ya belum ada, katakanlah belum dimasukkan dalam mata kuliah. Belum waktunya, Pak ya? Sebetulnya itu dasar ya. Dulu ketika awal-awal zamannya Mas Agung ini, itu ada soft skill kecerdasan emosi sebetulnya. Tapi karena peraturan baru di mana Anda itu terlampau banyak mendapat pelajarannya, sehingga akhirnya kan disesuaikan dengan dikti. Ya itulah kira-kira. Oleh karena itu seperti tadi, kekurangan top 10 ini Anda bisa jalani di training nanti. Kalau training belum bisa, hubungi saya nanti tak kasih buku lah. Nah yang ketiga, Viva, saya masih belum jelas sekali pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, semangat belajar supaya termotivasi. Saya sendiri nggak tahu apa saya itu semangat apa enggak ya. Ya memang saya sementara ini paling tidak, walaupun ini 3-4 jam itu mesti di muka komputer. Entah apa aja itu ya. Tapi komputer itu kayak bagian dari yang tidak bisa saya lupakan. Nah, sebetulnya motivasi itu kalau kita punya tujuan. Seorang yang tidak punya tujuan, ngalir apa adanya itu tidak punya motivasi. Motivasi itu timbul karena kita punya harapan masa depan lebih baik dari sekarang. Kalau Anda kondisi sekarang sudah baik, tidak akan kena motivasi Anda. Tidak punya motivasi. Jadi kalau Anda sekarang kekurangan macam-macam, nah itu dimotivasi. Gambarkan besok kalau Anda itu misalnya lulus gitu ya. Ya walaupun lulus ya golek kerjaan ya, tapi target pertama lulus. Kalau saya lulus besok, saya punya kesempatan untuk memperbaiki kondisi. Nah ini
jaga secara terus-menerus. Nah, ini ada dua, kalau saya dosen ini kan kalian takut motifnya itu. Tidak mengerjakan takut sih. Gimana caranya ini? Namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, dari luar ada kelemahan. Anda kadang-kadang karena ketakutan, itu bukan motivasi yang diutamakan, tapi bagaimana supaya tidak dimarahi. Kalau perlu pinjam mana jawabannya, PR-nya Pak Mustaqim gitu ya. Pinjam itu terus dia. Nah, itu ekstrinsik dari luar. Yang paling bagus adalah Anda punya motif sendiri. Caranya dengan melihat kondisi Anda kayak ini, kalau diterus-teruskan jadi apa saya ini? Ya, terus masa depan Anda kayak apa? Namanya ada struktural konflik di dalam batin kita itu. Kalau saya kok sengsara betul, besok kalau saya begini terus bagaimana? Jadi motivasi. Yang kedua juga kadang-kadang anak saya itu lulusan D3 dari apa itu? STAN ya. Nah, STAN D3. Anak-anak STAN ini dapat duit bukan untuk beli handphone, beli buku. Saya lihat dulu, wah hebat bener nih, bukan handphone, buku-buku. Mengapa demikian? Karena dia merasa D3. Wah, saya nanti kalau sampai saya kalah ini, wah bisa jadi operator terus-menerus seumur-umur nggak naik-naik. Maka kita harus lepas dari itu. Dan itu merata gitu. Anda kalau lihat bapak-bapak kita yang sukses dulu juga D3. Tapi banyak yang jadi direktur itu. Pertamina lagi, direktur Pertamina kan hebat bener gitu. Jadi sama panitia kalau ingin mencari expert, carilah di Lukas. Expert dari apa aja ada di situ dan terbukti gitu karena dia bekas-bekas pimpinan-pimpinan kayak Mas Subakir sama Mas Don itu, Johansah itu lang-lang buana dia sudah. Kalau saya lang-lang cepu, lama-lama dicepu. Nah itulah dari Afifah, tapi satu tadi tetap belum jelas itu apa pertanyaannya. Cukup burung nih jawaban saya. Jadi on-kan dulu anunya. Iya Pak, cukup Pak. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dilainkan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya kembalikan ke Baik Pak, Fadil. Mohon maaf tadi ada pertanyaan yang kelewat Pak dari Davin. Oh iya. 2020 sama 2015 ya. Ya. Betul Pak. Bagaimana Davin? Ya. Kalau bisa di share screen tentang 2015-2020. Siapa yang bisa? Terus mundur. Mundur dikit itu. Enggak. Kesimpulan tuh mundur dikit. Nah ini yang putih-putih tuh. Oke. Nah, kalau kita lihat hampir sama. Enggak ini tadi. Jadi ketika
tahun 2000 ini supervisor ini Anda angkat ke atas itu. Kelihatan 2000-an. Enggak anunya, merahnya ini. Merahnya aja di klik. Itu tambahan ini. Coba tik, angkat ke atas. Nah, nah itu 15 ya. Ini perkiraan dari World Economic Forum, di mana saat itu baru awal-awal 4.0, belum tahun 2015 sampai 2020 itu 4.0 masih belum terlampau dominan. Nah, karena belum dominan, mereka sebetulnya di tahun 2015 itu sudah membuat. Bedanya apa sih? Di situ ada active listening. Di sini ada emotion intelligence. Ada quality control. Di sini ada service orientation. Sama-sama ada, tapi quality control di tahun 2015 ke bawah itu demikian ketatnya. Tapi nanti di tahun 20 quality control itu tidak begitu ketat karena setiap orang sudah kontrol diri sendiri. Jadi ada dua perbedaan di situ kalau Anda lihat, active listening sama quality control yang diganti dengan emotion intelligence dan urut-urutannya juga berubah. Jadi intinya gitu ya. Pada 2015 itu belum terlampau belum banyak terbunuh perusahaan-perusahaan. Sehingga itulah menurut World Economic Forum yang perlu disiapkan. Oke, kalau ada lagi? Mungkin sebagai tambahan, kalau sebelumnya tidak ada kognitif Flexibility. Connective flexibility, maka pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang diutamakan dalam top 10. Ya memang kelihatannya kayak Bang Bakir sendirilah. Bukan hanya maintenance, tapi juga kadang-kadang juga difungsikan sebagai pekerjaan lain. Gitu. Fleksibel. Yang akan datang itu, yang kita hadapi, kita kadang-kadang harus fleksibel. Gimana Bang Bakir? Betul, betul. Memang itu yang diperlukan. Jadi kita tidak terpaku pada prinsip dasar kita, pendidikan dasar kita saja, tapi profesi kita dituntut, ya profesi kita saja, tapi kita dituntut untuk hal-hal yang lain, yang mungkin ada peluang untuk kita dapat menghadapinya atau dapat melaksanakannya. Ya. Jadi yang akan datang tuh kelihatannya kita harus bisa berubah profesi gitu. Kalau diperlukan. Ya kayak Pak John, gimana Pak John? Ini selain refinery juga profesi safety juga kuat ini gitu. Jadi safety gas, kalau pas disuruh ke pabrik minyak juga bisa,
suruh jadi safety bisa, suruh digas juga bisa. Komentarnya, Bang Johansa. Mungkin nggak nangkap, Bung Jo. Udah bisa langsung ngomong ya? Boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustaqim. Terus terang tadi yang seperempat pertama daripada presentasi tadi betul-betul menakutkan. Jadi banyak profesi yang terbunuh, banyak industri yang terbunuh oleh kaum milenial. Namun pada akhirnya Pak Mustaqim juga menawarkan obatnya, itu adalah top 10 skills. Untuk adik-adik yang sedang belajar di refinery, sebetulnya juga nggak perlu risau amat, karena kita di pengolahan di refinery itu yang ditentukan selain soft skill-nya, engineering skill, adalah juga managerial skill, yang salah satu dari Pak Mustaqim tadi yang top skill, top 10 skill. Jadi misalnya kayak teamwork, itu tidak akan bisa tergantikan oleh artificial intelligence. Jadi teamwork itu penting sekali dalam menghadapi kondisi sehari-hari, terutama kondisi emergency. Karena kita bekerja di refinery itu kita tidak tahu kapan terjadi emergency. Bisa saja tengah malam larut, sedangkan orang alertnya lagi kurang, tiba-tiba terjadi. Nah, itu yang tidak bisa digantikan oleh emotional intelligence. Jadi di situ perlu sekali interaction with others. Jadi juga kalau kita teamwork itu kita juga banyak sekali hal-hal yang kita pelajari. Tidak bisa dipelajari dengan engineering aja. Jadi kalau di teamwork itu biasanya itu adalah yang pertama kali itu adalah ice breaking. Jadi kita harus relax. Dan ada yang pendapat kita harus speak up. Jadi dibilang no idea is bad idea. Jadi kalau kita tidak ngomong itu yang jelek. Kita harus ngomong apa saja. Karena itu namanya kita menyatakan sesuatu. Kadang-kadang yang kondisi yang konyol, yang tidak ada dalam program artificial intelligence itu bisa timbul di anggota teamwork itu. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tetap belajar, tetap banyak membaca. Jadi mungkin yang perlu saya bawahi untuk Pak Mustaqim, yang sekarang ini yang paling ditakuti itu sebetulnya hilangnya. Kalau tadi itu bisa kita atasi dengan top 10 skill dan teamwork ya. Yang saya lebih takuti adalah hilangnya human interaction. Ini pengalaman, misalnya ada keluhan pensiunan. Kalau dulu dia ngambil pensiun itu di bank atau di kantor pos, dia akan bertemu dengan kolega yang lama. Di situ bisa cerita. Sekarang kan langsung ditransfer. Nah, juga itu untuk data ulang pensiun. Biasanya saya datang setiap tahun ke kantor pensiun, dana pensiun Pertamina. Di situ ketemu bekas senior, bekas teman, bekas kolega. Sekarang tidak lagi dan segala macam. Dan sekarang sudah canggih. Semua dilakukan dengan online. Jadi ada face recognition segala macam. Nah, itu mudah, tapi yang hilang adalah human interaction. Saya rindu ketemu dengan bekas bos, bekas kolega segala macam. Mungkin itu pendapat Pak Mustaqim bagaimana? Jadi ada positif, ada negatif. Negatif itu yang negatif yang tadi itu lebih gampang dengan teamwork untuk adik-adik yang bekerja ya. Tapi yang human interaction itu yang susah. Itu bagaimana pendapat Pak Mustaqim? Terima kasih. Ini ada pandangan dari senior kita. Kemudian ada diskusi tentang pendapat. Bukan hanya antara
para rekan kita dengan anak kita aja sekarang ini anak itu asik HP aja. Cucu kita itu juga itu. Kita datang ya, terus HP. Tapi itu fakta. Tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu yang perlu bagi kita bagaimana fakta ini kita jadikan pertimbangan untuk bertindak. Ya kalau dulu saya sama anak-anak ini jalan pakai mobil bersama gitu. Konsentrasinya omong-omong aja itu. Sekarang itu ya konsentrasinya mereka kan HP aja gitu. Tapi itu terjadi dan itu akan mengurangi interaksi antar manusia, human relationship. Oleh karena itu barangkali nanti bisa dipikirkan kembali karena ini bagian dari kehidupan. Saya kira kalau untuk profesi refiner seperti Pak Subagir tadi tidak usah resah lah. Karena diciptakan atau sudah dipersiapkan double kemampuan mencipta ada. Jadi hampir 10 kompetensi ini itu dicapai di situ kalau kita dipersiapkan jadi supervisor maupun kita disiapkan sebagai proses engineer. Jadi tidak usah khawatir. Kalau tak ada kurang-kurangnya, ada arahan. Besok mau training, mau ngelihat tambahan apa. Nah, itu bisa mengacu pada top 10 kompetensi. Tapi inti sarinya bahwa kita akan berada di era tak terprediksi. Itu yang inti sari. Yang mengerikan bab 1 tadi, Pak. Itu menggambarkan, mereka juga menggambarkan kira-kira besok akan dibasmi apa saja. Gitu. Apa benar apa tidak, namanya analisis ya. Tetapi bahwa masa depan kita tak terprediksi. Kita harus bisa mempersiapkan diri pada kondisi tak terprediksi ini. Menyesuaikan dirilah. Nah, ada orang mengatakan tak terprediksi itu juga bagian dari hal-hal yang diprediksi, tapi itu falsafah tinggi. Saya aja kadang-kadang nggak nyampe gitu. Sementara ini begitulah. Oke, kepada moderator silahkan. Ini sudah jam 10.50. Kira-kira masih ada 10 menit. Baiklah, terima kasih atas jawabannya ya Bapak dan Bapak Johan dengan Pak Subagir juga yang telah memberikan pandangan nih terhadap diskusi tadi. Ini untuk teman-teman mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Ini teman-teman ini tidak bertanya karena sudah jelas sekali. Iya mungkin memang, Pak. Ya, memang kayak saya ini kalau kuliah tidak ada yang bertanya itu bingung gitu. Ini apa ngerti semua sangat jelas apa mau bertanya aja enggak bisa. Belas enggak nyambung gitu. Jadi kalau memang sudah cukup ya kita tutup aja nanti. Baiklah Pak. Mungkin udah nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mau bertanya mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Mungkin saya dapat menyimpulkan sedikit nih dari pemaparan materi tadi. Nah, jadi era industri 4.0 yang dapat memprediksi masa depan ini pernah menjadi era dengan ciri masa depan yang terprediksi.
Nah, World Economy Forum atau WEF menawarkan 10 top skill yang dibutuhkan pada future profession. Nah, terbunuh atau tidaknya profesi bergantung apakah profesi tersebut memiliki korelasi dengan top 10 kompetensi yang telah ditawarkan oleh WEF tersebut. Profesi refiner yang disiapkan dengan cognitive flexibility dan sebagian besar top 10 skill ini telah disiapkan oleh Profesor Refiner, sehingga perlu ada tambahan beberapa skill yang belum terpenuhi. Dan juga untuk mempersiapkan top 10 kompetensi ini dapat dilakukan dalam lingkungan akademis maupun training di tempat kerja. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan ya, akan tetapi banyak sekali manfaat dan pelajaran baru, ilmu baru yang dapat kami dapatkan dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan tadi, dan juga pandangan-pandangan yang telah Bapak Johan dan Bapak Subakir berikan kepada kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan pandangan dan memberikan ilmu baru kepada kami semuanya. Saya harap kami dapat ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Mungkin kita bisa lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu ada kuis Kahoot yang akan dipandu oleh Saudara Khairul Anissa Firdaus. Kepada Khairul, mungkin bisa. Baik, terima kasih MC. Setelah kita mendengarkan materi yang sangat bermanfaat sekali dari Pak Mustaqim, mari kita melakukan mini games yaitu Kahoot. Teman-teman boleh buka Kahoot-nya di HP. Baik, untuk teman-teman udah bisa buka Kahoot-nya, bisa masukin PIN-nya. Ada hadiah nggak, Mbak? Ini ada hadiahnya nih. Dia ambil 3 pemenang ya. Ini namanya boleh seunik mungkin ya. Yuk teman-teman bisa join yuk. Tuh ada yang Pak Mus the best. Itu ada yang bikin halo, halo. Ayo semuanya bisa join ya. Yuk semuanya ikut yuk. 3 pemenang loh. Ini hadiahnya menunggu. Calon mantu Ida siapa nih? Humas PPDT. Yuk, namanya seunik mungkin. Calon Aceh.
Mungkin bapaknya kalau mau ikut juga boleh Pak, Kahoot. Ternyata Ya, sudah 47 peserta. Ahmad membunuh. Bismillah dapat 1 unit kendaraan. Wah, itu dari Pak Mus ya mungkin. Wah, Pak Johan udah punya fans nih. Ada yang nulis fans Pak Johan. Mas-mas ganteng, orang sukses, amin. Ada 88 partisipan nih. Ayo, masih banyak yang belum join nih. Nanti di 10.52 kita mulai ya. Ayo yang belum join. Pengagumu, siapa nih? Ayo. Salah Tuban. Ada yang ngefans MC-nya juga nih. Satu menit lagi kita mulai ya. Yang belum join, yuk segera join. Ada yang nulis Farhan Badut di ketua himai kita ini. Lulu cantik, siapa itu? Iya, ada tim Semarang. 2210, suami Lulul. Oke, 1 menit lagi ya. Aduh, mantan Lulul siapa? Ini banyak banget yang join, harus semangat ya biar menang ya. Cuman 3 pemenang soalnya. Yuk segera ya, udah 10.52 mungkin bisa kita mulai. Oke, siap-siap ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai, gas. Pertanyaan pertama. 1/0. Ayo, berapa nih? Anak TPM nggak mungkin nggak tahu. Cepet-cepet yuk. Mungkin jawabannya 0 ya. Wah, masih ada yang salah nih. Belum fokus ya. Yuk, yuk. Semuanya fokus yuk.
Oke, pertanyaan kedua. Apa tema materi pada bagian 1? Kayaknya sih yang merah ya. Yang nggak nyimak nih, salah nih. Nah, masih ada yang nyimak. Jawabannya millennial kill everything ya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa huruf keempat dalam abjad? Banyak yang salah nih kayaknya. Ya, ada yang salah nih. Ini kan huruf keempatnya yang A ya, dalam huruf Salah. abjad. Dalam kata abjad baru A. Nah, bener tuh. Ayo yang lain nih gimana nih? Nggak fokus nih. Gapung memimpin nih. Oke, ini selanjutnya. Siapakah pembicara pada sharing with expert hari ini? Nggak mungkin nih salah. Bisa aja ini Murtafiin ya. Tadi inisial M kayaknya. Atau Farhan ya? Wah, bener. Banyak yang bener nih. Pak Mustaqim ya. Anggota Ilugas. Musuh Lulu udah naik nih. Oke, selanjutnya sharing with expert merupakan proker dari, jangan sampai salah ya, udah disiapin ini. Wah, kok masih ada yang salah? Gapung turun ya, disusul sama pasti menang dong. 3 pemenang ya, yuk semangat-semangat masih bisa kekejar. Apakah topik sharing pada hari ini? Pengabdian refinery atau apa nih? Gak mungkin salah ya, di background ada ya. Yuk fokus yuk. Jangan kejebak ya. Yuk ini. Kalau ada angsa 5 dikali 2, total semua angsa ya. Yuk fokus yuk. Wah, banyak yang salah. Yang ditanyain total semua angsa ya, nggak ditanya yang di darat dikali. Wih, pasti menang nih, masih memimpin. Siapakah pembawa acara hari ini? Aduh, ini fotonya ganteng sekali. Siapa ayo? Orang tua. Kak Atri Pratama kayaknya sih. Ayo, masih banyak yang fokus ternyata. Pasti menang, masih memimpin nih. Kayaknya menang nih. Siapa kepala Departemen Pendidikan? Ganteng sekali. Siapa ini? Sepertinya Muhammad Zulfadri sih. Oke, pertanyaan terakhir. Penilaian untuk acara hari ini.
Apakah udah bagus? Bagus sekali. Keren sih. Soalnya ada expert-expert nih. Mantep. Makasih banyak ya yang udah mau main bareng. Jadi pemenangnya adalah Gepung untuk juara ketiga. Apa nih? Smart Sleuth. Dan yang menang adalah pasti menang dong. Siapa nih? Skill dong yang menang. Oke, untuk 3 pemenang ini nanti bisa hubungin saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut main games bareng. Saya balikin lagi ke MC. Baik, terima kasih Khairul yang sudah memandu games kita pada siang hari ini ya. Ya bisa membuka gimana ya, men-challenge diri kita juga tadi. Apakah kita nyimak dan juga ingatan kita tadi pada saat pemaparan materi. Ya diharapkan buat kita semua lah ya, enggak di kuis tadi aja, ya kita bisa mengingat dan mengimplementasikan materi yang telah diberikan tadi ke dalam kehidupan kita nantinya. Baiklah, mungkin sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, kita ngambil dokumentasi dulu. Mohon maaf sebelumnya ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pengolahan Migas kepada Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin untuk Bang Farhan bisa memberikan sertifikatnya. Baik, terima kasih MC. Terima kasih Bapak Mustaqim, Bapak Johan, Bapak Subakir Kasdi juga atas materinya yang telah diberikan kepada kami, anak-anak teknik pengolahan migas, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Kami sangat berterima kasih lagi sekali kepada Bapak-Bapak semua yang mau diundang ke kami. Semoga kita dapat dipertemukan secara offline ya Pak ya. Ini ada kenang-kenangan sedikit dari kami, dari anak-anak teknik pengolahan migas. Saya juga mewakili teman-teman teknik pengolahan migas, juga meminta maaf apabila dalam acara kali ini ada banyak kesalahan. Semoga ilmu yang Bapak berikan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Ini ada sedikit sertifikat dari kita. Terima kasih banyak Pak. Mungkin bisa dilakukan foto sesi bersama terlebih dahulu. Host bisa spotlight. Baiklah, dokumentasi akan saya pandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bang Farhan, terima kasih Bapak Mustaqim atas waktu kali ini ya. Mungkin bisa kita lanjut ke acara terakhir yaitu dokumentasi bersama. Diharapkan kepada seluruh partisipan yang hadir untuk dapat menonaktifkan kameranya. Baiklah, untuk dokumentasi akan saya pandu juga. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, dengan selesainya sesi dokumentasi, maka berakhir pula agenda acara pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mustaqim yang telah menjadi narasumber pada pagi hingga siang hari ini, dan juga
kepada Bapak Johan, Bapak Subakir, kami ucapkan banyak terima kasih juga yang telah mau bergabung ya pada Sharing with Expert pada pagi hari ini. Kepada alumni juga kami ucapkan banyak terima kasih dan seluruh peserta kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak, Pak. Mungkin Terima acara kasih, Pak. Sehat-sehat, Bapak. Pak. Sehat selalu, Pak. Acara berikutnya Pak Subakir bisa jadi narasumber. Atau Pak Johan juga. Ya, kita apa yang mau tahu? Apa aja Pak, pokoknya. Makasih ya Pak. Saya majority di mesin, teknik mesin, karena dulu di teknik umum sebenarnya. Oh iya Pak. Jadi pengalaman saya mulai dari pemeliharaan kilang, terus ditugaskan ke HRD, dan beberapa kesempatan juga saya ditugas di General Electric sebagai manajer performance. Kemudian setelah itu ikut pembangunan beberapa proyek, baik proyek tenaga listrik, pipa gas, dan lain sebagainya. Terima kasih, nanti saya coba susun kira-kira apa yang bisa saya share. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya. Baik, terima kasih.